Halo teman-teman semuanya, kembali lagi. Ini adalah hari ke-16 saya belajar public speaking. Pada video kali ini saya ingin ngebahas salah satu pembalap tertua di grid 2026 serta telah menjuarai 2 kali juara dunia di dunia balap F1 dan Le Mans, serta seseorang yang sempat bersenggolan dengan Lewis Hamilton, yaitu Fernando Alonso. Bagaimana kisahnya? Ditonton hingga akhir. Fernando Alonso Diaz lahir pada 29 Juli 1981, yang berarti sekarang berusia 44 tahun, dan lahir di sebuah kota Oviedo, Asturias, Spanyol. Ayahnya yang bernama Jose Luis Alonso bekerja di sebuah industri peledak, sedangkan ibunya yang bernama Ana Diaz bekerja di sebuah department store. Fernando Alonso bukan lahir dari keluarga yang kaya, serta bukan lahir dari keluarga yang backgroundnya pembalap. Dia bisa masuk ke dunia balap tuh diracuni oleh ayahnya sendiri. Saat itu ayahnya membuat sebuah mobil go-kart yang diperuntukkan sebenarnya buat kakaknya. Namun Alonso tertarik dengan mobil go-kart tersebut. Dan sejak saat itulah dia sering ikut kompetisi mobil go-kart di daerah-daerah, terutama di daerah Spanyol. Sejak usia 5 tahun, Alonso hampir selalu menang. Dia menjadi juara karting daerah, kemudian juara nasional juga, lalu menjuarai berbagai kompetisi internasional terutama di dunia karting. Saat remaja, banyak orang yang mulai melihatnya sebagai calon juara dunia Formula One pertama dari Spanyol. Kecepatannya bukan hanya karena berani, tetapi karena memiliki kemampuan membaca grip lintasan, menghemat ban, dan menentukan waktu menyerang yang luar biasa. Kemampuan itu masih dimilikinya hingga sekarang, serta tipikal pembalap yang berambisi dan pekerja keras. Setelah sukses di Formula Nissan serta Formula 3000, Alonso menarik perhatian Flavio Briatore, bos Renault. Namun sebelum membela Renault, ia lebih dulu dikirim ke tim kecil, yaitu tim Minardi pada musim 2001. Masalahnya, tim tersebut menjadi salah satu tim yang mobilnya sangat lambat di Formula One. Alonso hampir sangat mustahil untuk mencetak poin. Tetapi seluruh paddock melihat satu hal, anak muda ini jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan mobilnya. Renault akhirnya memanggil kembali sebagai pembalap utama pada tahun 2003. Awal tahun 2000-an adalah era dari Michael Schumacher. Ferrari hampir tidak terkalahkan. Banyak orang yang menganggap Michael tidak akan berhenti. Namun semuanya berubah pada tahun 2005. Dengan Renault 25, Alonso tampil luar biasa. Ia memenangkan 7 Grand Prix dan menjadi juara dunia Formula One termuda saat itu. Sekaligus pembalap Spanyol pertama yang meraih gelar juara dunia. Setahun kemudian, ia kembali mempertahankan gelarnya. Ia mengalahkan rivalnya yaitu Michael Schumacher di masa-masa terakhir kejayaan Ferrari. Bagi banyak penggemar, menilai ini adalah momen ketika Formula One memasuki era baru. Setelah menjadi juara dunia 2 kali, Alonso memutuskan gabung dengan McLaren pada tahun 2007. Di atas kertas, semuanya terlihat sempurna. McLaren memiliki salah satu mobil tercepat. Alonso datang sebagai juara dunia bertahan. Semua orang akan mengira ia menjadi pembalap nomor 1 di tim.
Namun, McLaren memiliki kejutan besar. Seorang rookie yang berusia 22 tahun bernama Lewis Hamilton. Hubungan Lewis Hamilton dan juga Fernando Alonso awalnya semua berhubungan baik. Mereka berdua sangat berhubungan baik. Namun perlahan berubah menjadi sebuah perang dingin. Hamilton menolak sebagai pembalap nomor 2. Alonso merasa dirinya tidak mendapat status juara dunia dan puncaknya di Grand Prix Hungaria. Hamilton tidak mengikuti strategi tim saat sesi kualifikasi. Sebagai balasannya, Alonso berhenti lebih lama di pit sehingga Hamilton kehilangan kesempatan mencatat lap terakhir. FIA menjatuhi Alonso penalti turun 5 posisi di grid. Hubungan Alonso dengan bos tim, yaitu Ron Dennis, semakin memburuk. Belum selesai sampai situ, musim 2007 juga diwarnai skandal terbesar dalam sejarah Formula One. Seorang insinyur dari tim McLaren terbukti menyimpan dokumen teknis rahasia dari tim Ferrari. Kasus ini dikenal sebagai Spygate. Dalam konflik internal tim, Alonso mengungkapkan bahwa ia memiliki informasi terkait kasus tersebut kepada FIA. Ketika hubungannya dengan Ron Dennis memburuk, FIA akhirnya mendiskualifikasi McLaren dari klasemen konstruktor dan menjatuhkan denda sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat, yang saat itu menjadi hukuman finansial terbesar dalam sejarah Formula One. Meski Alonso tidak dijatuhi hukuman, reputasinya ikut terseret karena musim tersebut dipenuhi konflik di dalam tim. Pada akhirnya di musim 2007, pada akhir musim, Alonso maupun Lewis Hamilton mengumpulkan sekitar 109 poin. Jadi mereka sama-sama mendapatkan 109 poin dan disusul oleh Kimi Räikkönen yang menjadi juara dunia hanya dengan selisih 1 poin. Banyak orang percaya jika McLaren tidak terpecah saat itu, Alonso maupun Hamilton kemungkinan besar akan menjadi juara dunia pada tahun 2007. Pada tahun 2010, Alonso bergabung dengan Ferrari. Inilah periode ketika banyak analis yang menyebut Alonso berada di puncak kemampuannya. Mobil Ferrari seringkali bukan yang tercepat, namun Alonso mampu membawanya bersaing untuk memperebutkan gelar serta poin. Ia hampir menjadi juara dunia pada tahun 2010 dan tahun 2012. Khususnya musim 2012, banyak mantan pembalap menyebutkan performa Alonso sebagai salah satu musim individu terbaik sepanjang Formula One. Namun sayang, strategi Ferrari gagal di Abu Dhabi tahun 2010 dan didominasi oleh Red Bull, dan gelar ketiga pun tidak bisa dicapai oleh Fernando Alonso hingga saat ini sih. Pada tahun 2015, Alonso tuh kembali lagi ke tim McLaren, yang dimana tim McLaren tuh bekerja sama dengan tim Honda, yang tim Honda tuh sebagai power unitnya. Namun mobil sering mengalami kerusakan, tenaganya sering jauh tertinggal, dan Fernando Alonso pun mengalami frustasi, sering banget mengalami frustasi, serta ada kalimat yang menjadi viral saat itu, yaitu GP2 engine, GP2 engine. Kalimat itu menjadi simbol kegagalan proyek McLaren dengan Honda. Setelah dari tim McLaren, Fernando Alonso tuh nggak begitu pensiun, tapi dia mencoba banyak cabang mobil balap. Yaitu yang pertama ada juara
2 kali Le Mans, juara World Endurance Championship WEC, yang ketiga juara 24 Hours of Daytona, yang keempat mencoba Indianapolis 500, serta mengikuti Dakar Rally. Sangat sedikit pembalap Formula One, terutama di era modern, yang mengikuti kompetisi begitu banyak disiplin balap. Pada 2021, Alonso tuh kembali lagi ke dunia F1 bersama tim Alpine. Banyak orang yang mengira bahwa usianya sudah terlalu tua, namun ia membuktikan dengan naik podium dan membuktikan juga bahwa kecepatannya belum hilang. Di 2023, ia bergabung dengan tim Aston Martin bersama Lance Stroll. Di usia 40 tahun, Alonso masih meraih podium dan bersaing dengan pembalap yang usianya hampir separuh dari dirinya. Bahkan hingga musim 2026, ia masih aktif membalap untuk Aston Martin. Di dunia balap, pasti setiap pembalap memiliki ciri khas atau cara dalam membawa mobilnya. Fernando Alonso memiliki ciri khas, yaitu racecraft luar biasa, yang pertama. Yang kedua, sangat cerdas membaca strategi. Yang ketiga, ahli dalam menggunakan ban. Yang keempat, sulit melakukan kesalahan. Yang kelima, cepat dalam kondisi hujan ataupun kering dalam beradaptasi. Yang keenam, mampu memaksimalkan mobil yang tidak kompetitif. Banyak mantan pembalap dan analis yang menyebut sebagai pembalap yang bisa memberikan hasil melebihi kemampuan mobilnya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan, serta bila ada kritik ataupun saran bisa dikasih di kolom komentar. Terima kasih. Ciao.